Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau saya mengatakan bahwa kita itu bisa menciptakan surga di dunia ini, kita bisa hidup dengan damai, dengan tenang, tidak banyak terganggu oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Karena semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita. Sehingga kita itu berkecukupan, tidak berkekurangan. Dan karena itu kita bisa bahagia, bahkan caranya mudah. Tidak membutuhkan biaya besar. Tidak perlu melakukan banyak hal. Dan kita bisa hidup damai, bahagia dan tenang. Kira-kira kita mau nggak ya? Pasti banyak yang mau. Karena memang banyak orang mencari kebahagiaan dan kedamaian. Tetapi banyak orang yang ternyata tidak damai dan tidak bahagia. Nah, kalau saya menawarkan, kita bisa hidup damai, tenang, bahagia, tanpa banyak melakukan banyak hal, tanpa banyak biaya, kira-kira banyak yang antusias atau tidak? Pasti kalau mendengar hanya sampai di situ banyak yang mau. Tapi kalau saya menunjukkan caranya, nah belum tentu banyak yang mau. Banyak yang menolak, banyak yang menyangkal, dan banyak yang percaya, yang tidak percaya. Padahal caranya mudah, tanpa biaya lagi. Dan bisa bahagia dan tenang. Caranya gimana, Romo? Caranya cuma duduk tenang, diam, lalu mensyukuri semua anugerah Tuhan. Bersyukur bahwa sehat, bersyukur bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, bersyukur bahwa kita itu diselamatkan. Duduk diam saja dan tenang, hening, 1 jam minimum. Tidak melakukan apa-apa, tidak bayar, cuma duduk, hening, tenang, dan sadar bahwa kita itu begitu luar biasa. Kita adalah kasih yang tanpa batas. Kita adalah damai itu sendiri. Kita adalah ketenangan. Kita adalah kasih karena kita adalah citra Allah. Lalu merasakan betapa banyak hal dalam hidup ini tidak harus dipikirkan begitu muyak, tetapi dijalani dengan penuh rasa syukur. Kita cukup dengan apa yang ada di dalam yang sudah dikaruniakan Tuhan. Mengurangi keinginan dan mulai banyak berbuat kasih, berbuat baik, banyak bersyukur, banyak mengasihi dan mengampuni. Lalu memandang dunia ini jauh lebih indah, tanpa banyak gangguan pikiran yang seringkali justru membuat kita pusing. Nah, kalau diajari seperti itu pasti banyak penolakan. Padahal itu jalannya. Penolakannya lah, lalu kalau enggak kerja gimana, Romo? Nah, yang bilang enggak kerja itu ya siapa? Wong cuma 1 jam duduk tenang kok. Habis itu 23 jam mau kerja ya monggo. Tapi luangkan waktu. Duduk tenang, hening, bersyukur. Dan kemudian memandang dunia lebih secara positif. Tidak digerakkan oleh kepentingan egoistik yang justru membuat kita malah sengsara menderita. Tetapi digerakkan oleh kesadaran. Sadar bahwa dicintai. Sadar bahwa hidup itu menakjubkan. Sadar bahwa selama ini kita itu ya diselenggarakan hidup kita itu oleh Tuhan. Nyatanya ya sehatnya dominan daripada sakitnya.
Kalau sakit kita minum obat, akhirnya ya Tuhan yang menyembuhkan. Lah, gimana? Maka kita perlu menyadari itu, hidup dalam kesadaran bahwa kita itu di tangan Tuhan. Bahwa kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Anaknya yang tunggal saja diberikan. Lah apalagi yang tidak diberikan. Dan Tuhan itu peduli kepada kita. Terlibat dalam hidup kita. Dan itulah cinta. Namanya mencintai itu peduli, terlibat, menjadi bagian. Ikut merasa senang, ikut merasa susah. Dan Tuhan sudah melakukan itu bertahun-tahun. Kita tinggal menyadarinya, mensyukurinya, dan kemudian juga terlibat dalam mengasihi. Menjadi bagian hidup orang lain. Melakukan kebaikan-kebaikan yang berasal dari dalam. Kalau bisa, pelan-pelan menyadari bahwa saya ini kekasih Tuhan, bahwa saya ini citra Allah, bahwa saya ini sungguh-sungguh pembawa damai, pembawa pengharapan dan pembawa sukacita. Sumbernya ya saya. Dan itu tinggal menyadari dan mensyukuri. Tidak perlu mencari. Malah membagikan. Dan karena itu kemudian kita lebih damai, lebih tenang, dan lebih punya makna. Sesuatu yang membuat kita bahagia itu tidak terletak pada objek di luar sana. Tetapi pada kesadaran di dalam diri sini. Sadar bahwa saya ini tanpa batas. Karena citra Allah, mirip Allah, yang adalah kasih itu sendiri. Dan kita begitu dikasih oleh Tuhan secara menakjubkan, tanpa batas. Hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Nah, itu yang perlu disadari. Kemudian sesudah itu merasa cukup. Lalu berbagi. Menjadi sumber kedamaian, sumber pengharapan, sumber kasih, sumber sukacita, sumber pengampunan juga. Nah, dengan cara itu kita bisa hidup damai, tenang, penuh sukacita dan syukur dari dalam. Tidak mencari di luar sana. Nah, gampang toh dan murah, orang bayar. Namun harus dipraktekkan. Tidak banyak penolakan karena sebetulnya ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman. Kita harus mengalaminya. Minimum 1 jam sehari duduk tenang, mensyukuri anugerah Tuhan, dan merasakan penyelenggaraan Tuhan yang menakjubkan. Dan hidup ini sungguh-sungguh menakjubkan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mengalami sendiri kasih Allah yang tanpa batas. Kita mensyukurnya setiap hari dan memancarkannya kepada dunia. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. So, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.